Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membicarakan tentang bakat disiplin dan konsistensi. Apa bakat disiplin, apa bakat konsistensi, kemudian apa persamaannya dan apa perbedaannya. Pertama kita akan bahas tentang bakat disiplin. Orang yang memiliki bakat disiplin adalah orang yang rapi dan teratur, dan dia membawa keteraturan dalam kehidupannya, baik itu dalam hal waktu, benda, catatan, atau berbagai aspek dalam kehidupannya. Secara alami dia senang dengan sesuatu yang memang terstruktur dan dia bisa dipercaya untuk bisa menjaga langkah kerja yang rapi dan terstruktur dan teratur, seperti misalkan dalam bidang usaha, pelayanan, pendidikan, ataupun dalam produksi barang. Nah, orang yang memiliki bakat kuat disiplin ini, dia memiliki kebutuhan pertama, memastikan bahwa segala faktor yang mendukung itu dapat ditata sesuai dengan standar yang ia miliki. Misalnya waktu, benda, dan sumber daya lainnya. Kemudian yang kedua, dia ingin orang lain juga memiliki keteraturan. Nah, apa yang perlu diantisipasi dari orang yang memiliki bakat kuat disiplin ini? Pertama, dia harus menyadari bahwa tidak semua orang memiliki keteraturan seperti dirinya. Sehingga ia jika berada dalam sebuah kelompok atau sebuah tim ataupun keluarga, dia bisa membuat kesepakatan. Misalnya, di ruangan manakah dia perlu untuk bisa selalu terjaga, selalu rapi gitu ya. Kemudian ruangan manakah yang bisa digunakan secara fleksibel gitu, agar ada ruang, ada space gitu ya untuk orang-orang yang tidak terbiasa untuk teratur bisa beraktivitas secara fleksibel. Kemudian mungkin juga bisa disepakati kapankah ruangan yang tadi digunakan secara fleksibel itu dirapikan bersama gitu. Jadi menjawab kebutuhan akan orang disiplin akan keteraturan dan kerapihan, dan menjawab juga kebutuhan untuk orang yang memiliki keinginan untuk bisa berperilaku fleksibel gitu ya, bersikap fleksibel agar mempunyai space gitu. Jadi tidak selalu harus diharapkan untuk teratur karena berat untuk mereka. Kemudian juga yang kedua, orang yang memiliki bakat kuat disiplin ini harus ingat bahwa keteraturan itu, jadwal itu memang ada tujuannya, ada fungsinya gitu. Jadi misalkan ada jadwal pelajaran yang fungsinya adalah agar mengatur berbagai mata pelajaran itu bisa dilaksanakan gitu ya. Kemudian juga guru-guru itu bisa mendapatkan porsi waktu yang cukup gitu ya untuk tiap mata pelajaran. Maka jika jadwalnya agak sedikit bergeser, asalkan fungsinya sudah terjawab gitu, jadi ya tidak masalah gitu ya. Jadi jangan membuat itu menjadi hal yang sangat tidak nyaman gitu, karena memang ketidakteraturan itu tidak membuat nyaman ya, tidak membuat nyaman untuk orang yang memiliki bakat kuat disiplin. Nah, kemudian orang yang memiliki bakat disiplin yang lemah gitu ya, dia mungkin tidak akan konsisten gitu ya dalam melakukan keteraturan gitu ya, dan dia juga tidak menyukai jadwal yang terlalu teratur, terstruktur gitu ya. Nah, tapi di lain sisi gitu ya, dia harus bisa memahami bahwa bisa dalam sebuah komunitas, misalkan di dalam sebuah kelompok, misalkan dia juga orang lain gitu ya. Jadi akan lebih baik jika dia menghormati orang lain juga gitu. Kemudian juga menghargai, berkomitmen pada waktu. Nah, dia juga perlu menyadari bahwa keteraturan itu memiliki manfaat gitu ya, karena memang pada dasarnya keteraturan ini adalah support system dari segala hal. Jadi misalkan tentang transportasi, jika transportasi itu, kendaraan umum itu dia tadi ya konsisten gitu ya, teratur gitu ya, pastinya akan membuat produktivitas lebih baik gitu ya, lebih produktif. Nah, jika misalkan pencatatan keuangan itu juga teratur gitu ya, akan memudahkan dalam manajemen keuangan. Begitu juga misalkan dalam pencatatan pelajaran gitu ya, akan mempermudah untuk orang belajar. Nah, itu untuk bakat disiplin. Kemudian untuk bakat konsistensi, orang yang memiliki bakat kuat konsistensi adalah orang yang bertindak sesuai dengan aturan, dan dia juga memperlakukan orang lain sesuai dengan norma, aturan, kebiasaan, dan kelaziman gitu ya, yang berasal dari luar dirinya. Jadi aturan-aturan itu berasal dari luar dirinya, dan dia sangat senang gitu ya jika semua orang itu diperlakukan sama, jadi tidak berbeda-beda gitu. Nah, orang yang memiliki bakat kuat konsistensi ini, dia biasanya rutinitasnya itu sangat bisa ditebak, bisa diduga gitu ya, karena memang
produktivitasnya itu dari keterdugaannya dia gitu ya. Misalkan transportasi umum gitu ya, atau orang-orang di pelayanan umum itu pasti kan harus konsisten ya. Jadi pagi misalkan jam 6 harus sudah ada transportasi umum gitu ya. Kemudian misalkan loket pelayanan misalkan jam 7 atau jam 8 harus buka gitu ya. Itu harus tertib gitu. Jadi memang orang konsistensi ini bagus sekali gitu ya untuk di bidang-bidang pelayanan umum gitu, atau mungkin penegak hukum gitu ya. Jadi komisi disiplin, kemudian polisi, jaksa, hakim gitu ya, orang yang selalu sesuai dengan hukum gitu ya, berlaku sesuai dengan hukum yang ada, seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan orang yang memiliki bakat kuat konsistensi ini apa? Pertama adalah aturan yang jelas. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang juga sama gitu ya, taat pada hukum. Kemudian apa sih yang perlu diantisipasi dari orang yang memiliki bakat kuat konsistensi ini? Yang perlu diantisipasi bahwa tidak semua hal itu harus sama gitu ya. Jadi misalkan dunia pendidikan, itu kan memang tiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, keunikan yang berbeda-beda. Karena itu tidak selamanya bisa diperlakukan sama gitu ya, diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Mungkin ada perbedaan, itu akan lebih baik untuk bidang tertentu gitu. Kemudian bagaimana agar orang yang memiliki bakat kuat konsistensi ini berkembang gitu ya? Pertama mungkin dia bisa mempelajari betul gitu apa fungsi dari aturan yang ada dan melaksanakannya dengan baik gitu. Kemudian kedua, dia bisa memahami betul aturan ini dan bisa mengedukasi orang lain gitu ya akan fungsi dari aturan yang ada gitu ya. Kemudian yang ketiga, dia juga bisa mengevaluasi aturan ini sebenarnya cocok tidak gitu ya, karena memang kan untuk orang konsistensi aturan itu jadi rutinitas gitu ya, jadi kemudian rutinitas itu menjadi sebuah pola gitu yang terjadi terus menerus, dan pola itu akhirnya jadi kebenaran menurut versinya orang konsistensi ini gitu ya. Jadi memang kebiasaan yang sudah terjadi itu itulah yang dipegang oleh orang konsistensi. Nah, karena itu mungkin dia perlu juga mengevaluasi apakah memang aturan atau rutinitas yang memang dilakukan itu sudah tepat gitu ya. Kalau belum, mungkin perlu untuk diperbaiki gitu ya. Meski mungkin dia merasa tidak nyaman karena berubah, tapi itulah yang harus dilakukan karena memang tidak baik mungkin rutinitas ini gitu ya, atau mungkin aturan ini diperbaiki. Dan jika ada aturan baru, itu akan baik-baik saja untuk orang konsistensi, karena yang penting bukan aturannya tapi ada aturan gitu. Jadi aturan lama atau aturan baru nggak masalah gitu untuk orang yang memiliki bakat konsistensi, yang penting ada aturan. Nah, kemudian terakhir keempat adalah bagaimana dia bisa membuat aturan-aturan juga gitu ya untuk bisa membuat lingkungan jadi lebih nyaman gitu ya. Itu juga bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai bakat kuat konsistensi gitu ya. Orang yang memiliki bakat kuat konsistensi ini dibutuhkan di mana saja? Itu bisa banyak ya, yang tadi di penegak disiplin, atau mungkin juga di bidang pelayanan publik gitu ya, transportasi, bisa juga di produksi yang massal gitu, yang harus konsisten seperti itu. Nah, apa sih persamaannya dari orang yang memiliki bakat konsistensi dan orang yang memiliki bakat disiplin? Mereka sama-sama teratur gitu ya. Nah, bedanya apa? Bedanya orang yang memiliki bakat disiplin, dia keteraturan itu dari dalam dirinya, berdasarkan dia gitu ya. Dia ingin disiplin seperti apa, ingin teratur seperti apa gitu ya. Kemudian untuk orang yang memiliki bakat konsistensi, keteraturan itu karena dia mengikuti rules yang ada, aturan yang sudah ada gitu. Aturan, norma, kebiasaan, kelaziman yang sudah ada. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang bakat disiplin dan konsistensi. Terima kasih.